Air mataku sudah tertampung cukup lama. Jika diluapkan, jutaan liter barangkali akan tumpah. Suatu malam, majikan lelakiku memintaku membuatkan mie instan. Ketika itu pukul 2 malam. Aku dengan perasaan berat mengikat rambutku, kemudian keluar kamar, lalu menuju dapur. Saat hendak menyalakan kompor, aku tersentak. Mataku mendelik saat merasakan tangan Tuan masuk ke sela-sela ketiakku. Tak ingin dilecehkan, aku berteriak. Laki itu berusaha membekap, tapi syukurnya majikan wanita segera datang. Dia goda, teriak majikan lelaki. Tidak, Nyonya, saya bersumpah. Tuan yang berusaha menyelesaikan saya. Wanita itu diam. Dengan wajah pucat, dia memandang suaminya, juga aku yang ketakutan di sudut dapurnya. Air mataku meluap, tanganku erat menyilang di depan dada. Malah, kamu jujur saja. Saya jujur apa, Puan? Lirihku. Kau apakan anak ini? Teriaknya pada suaminya, seraya memukulinya, sementara aku menangis sendirian. Pagi itu juga aku hengkang, tepat 10 hari sebelum 3 tahun aku bekerja dengannya. Di negeri orang, hanya berbekal 1 koper teng-teng bawaanku di kampung. Aku meminta Puan untuk menghubungi agen, tapi dia menolak dengan sejuta alasan. Tulang-tulang tubuhku terasa remuk. Aku melangkah dengan pasrah. Syukurnya, aku kenal dengan beberapa pembantu di sekitar perumahan. Ada Mbak Tinah yang mau menampungku di kamarnya. Ya Allah, Kemala, tega sekali majikan kamu. Aku menunduk. Terus rencana kamu apa? Aku menggeleng. Mbak bantu hubungi agen ya? Atau keluargamu? Kepalaku refleks terangkat. Buru-buru aku mencari buku di dalam tas dan menunjukkan nomor mama. Saya mau bicara sama mama saya, Mbak. Sudah 3 tahun, lirihku. Mbak Tinah mengangguk-angguk. Dia mengambil ponsel Nokia miliknya, menekan angkanya, lalu menghubungi nomor yang kuberikan. Saya mau bicara sama Bu Sri, ada? Tanyanya. Tak lama dia tutup sejenak. Mau dipanggilkan dulu, katanya. Kamu minum dulu ya, tawarnya. Kurai segelas air putih dari tangannya. Dengan gemetar aku menghabiskan airnya. Assalamualaikum, Ibu Sri. Iya, anaknya mau bicara, Bu. Mama. Air mataku tumpah saat itu, saking banjirnya. Tak ada satupun kata yang mampu kubahasakan. Malah apa ya kabarmu, Nduk? Mama, malah mau pulang. Oh, Jondo, uang bopokmu sakit kok, katanya dengan nada ketus. Uangmu dipakai buat pengobatan bapak, buat bangun rumah dikit-dikit. Dewi juga sekolah biaya dari mana kalau bukan dari kamu? Kamu wis sabar ya, Nduk. Kuat, Mama doakan di sini. Kalimat itu langsung membungkamku. Perlahan jemariku lemas untuk menggenggam ponsel milik Mbak Tina. Suara Mama memanggil-manggil namaku terdengar begitu nyaring, tapi kubiarkan. Mbak Tina menghela napas. Dia tutup teleponnya dan langsung memelukku. Sabar ya Mala, lirihnya. Aku histeris di dekapan Mbak Tina. Dia mengusap peluh juga air mataku. Hidup memang sekeras ini. Kita pejuang keluarga Mala. Tuhan selalu bersama kita. Aku menggeleng. Tuhan gak ada buat kita. Ada. Kamu gak boleh nyerah sama Tuhan. Kamu harus yakin Tuhan sayang sama kamu. Aku menarik napas lagi dan Mbak Tina sekali lagi mendekapku. Kisah cinta, kisah hidupku berakhir di negeri jiran. Sejak bekerja, aku sama sekali tak bisa menikmati keduanya. Selama mencari pekerjaan baru, Mbak Tina memberiku tempat di kamarnya dengan catatan aku tak boleh keluar kamar. Takut majikannya tahu. Selama itu aku memperhatikan Mbak Tina, salat 5 waktunya, salat tahajudnya, bacaan Quran yang begitu merdu hingga menyentak relung batinku. Salat malah, tanyanya, aku menggeleng. Dia tidak memaksa. Sehabis salat, dia lipat mukenanya lalu kembali bekerja. Ketika majikannya berangkat, aku mulai membantunya. Sampai suatu hari dia memberikan kabar jika ada pekerjaan untukku. Tapi majikannya mau cari yang berhijab dan sholat. Aku diam. Kamu mau? Aku mengangguk. Asal kerja, Mbak. Ya wis. Dia mengeluarkan hijab miliknya di lemari. Setelahnya memakaikannya di kepalaku. Kamu cantik malah, katanya. Cantik sekali. Tambahnya aku berkaca. Kamu tahu nggak alasan Allah meminta wanita untuk menutup auratnya? Aku menggeleng. Bukan karena Allah egois, tapi justru Allah karena mencintai kita. Hijab adalah perintah sebagai bentuk perlindungannya.
Lelaki seperti majikanmu dulu itu banyak, nak, katanya. Terima kasih, Mbak. Hijabnya kamu pakai, nanti Mbak antar ke sana, katanya lagi. Selayaknya orang tuaku, Mbak Tinah menyiapkan segalanya. Siangnya setelah merapikan rumah majikan, dia mengantarku menuju orang yang akan mempekerjakanku. Kali ini kediamannya begitu megah, 5 kali lebih megah dari rumah majikanku yang dulu. Mbak Tina hanya mengantarku sampai pintu. Setelah mendapat bekal darinya, dia sangat yakin aku akan diterima. Karenanya dia pamit, khawatir majikannya kembali, dia tidak ada. Aku memeluk Mbak Tina begitu erat. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama malah, kamu anak hebat. Percayalah, majikan di sini lebih baik dari majikanmu yang dulu. Aku mengangguk-angguk. Masuklah. Kami berpisah setelah dia melambaikan tangan dan pergi dengan motor majikannya. Aku diizinkan masuk ke dalam setelah berbicara dengan security. Setelahnya menunggu di ruang tunggu dekat dengan dapur. Tak lama, seorang wanita tua berparas putih, mengenakan gaun sutra, berhijab, datang menyambut kami. Terlihat warga Melayu asli Muslim. Jom ajaknya ke dalam. Dari setiap ukiran di rumahnya terlihat keluarga yang taat. Aku dibawanya menuju sebuah ruangan. Ruang tamu dengan sofa kulit beralaskan karpet merah yang menutupi granit putihnya. Sebuah foto keluarga terpampang di hadapanku. Dia dengan suaminya berpakaian Melayu dan keempat anaknya, 2 perempuan dan 2 lelaki. Ketiga di antaranya terlihat sudah dewasa dan satunya terlihat masih remaja. Awak bisa asuh anak ke? Tanyanya kepadaku. Bisa puan, kataku. Usia berapa awak? 18 puan. Bisa masak ke? Bisa puan. Oke, di sini wajib sholat, wajib hijab. Boleh lepas hijab hanya di kamar awak. Aku mengangguk-angguk. Salari awak 1.500 ringgit. Minat ke? Minat puan. Awak lagi menstruasi ke? Tidak puan, kataku gugup tak mengerti. Jom ambil, katanya lagi seraya menyodorkan Quran. Bacakan surat, pintanya. Baca? Ya, read, serunya. Aku tenggelam dalam lautan ketakutan ketika diminta untuk membaca mushaf. Buku jemariku bergetar. Mata wanita itu telah menghadap Quran sementara aku tak tahu harus membaca apa. Bacakan surat. Surat apa puan? Napasku terjejak. Apapun kecuali Al-Fatihah. Kulhu, jangan kul-kul terus, itu mesti awak ingat. Yang lain, katanya terus memotong. Kubaca ta'awuz dengan gugup, kemudian sesuai perintahnya kubaca surat Al-Baqarah. Stop, macam mana kau sholat jika bacaan kacau macam tuh, katanya ketus. Maaf puan, dia mendengus. Aku nih cari yang bisa jaga cucuku, akhlak diutamakan. Macam mana orang bisa berakhlak baik jika tak mampu baca mushaf, serunya dengan mata mendelik. Saya mohon izinkan saya puan, saya akan belajar puan, saya janji. Tak usah berjanji, usiamu genap 18, belum sampai kau bagus baca Quran. Waktumu kau pakai untuk apa? Tandasnya. Sudahlah, maaf, I tak bisa pekerjakan awak. Aku menyelorot di atas lantai. Kedua lututku menyatu dan mengemis padanya. Saya mohon, puan, bapak saya sedang sakit di kampung. Saya butuh pekerjaan ini. Rintihku berderai air mata. Dia memperhatikanku dari atas sampai bawah. Bangkit, pintanya. 1 bulan kau boleh kerja. Jika cocok, kita lanjut. Deal? Ya puan, alhamdulillah. Jom, I bawa ke kamar awak, katanya lagi. Syukurnya dia mau mengerti. Dia mengantarku menuju kamar yang letaknya berada dekat pekarangan belakang dan kolam renang. Keluarga ini lebih memanusiakan manusia. Dia menunjukkan sebuah kamar. Di dalamnya terdapat beberapa ranjang dan lemari dengan AC. Meski digabung dengan beberapa pembantu lainnya, setidaknya ini lebih baik dari tempat tinggalku sebelumnya. Wanita itu juga menghadiahkanku pakaian bekas miliknya yang masih layak pakai, agar aku bisa menutup auratku dengan sempurna. Kau istirahat, habis itu bantu-bantu di dapur. Iya puan, tak membuang waktu aku bergegas merapikan pakaian di lemari. Setelahnya, ku kenakan pakaian kurung pemberiannya lalu keluar. Di dapur ada pembantu lain asal Indonesia, Bok Marni namanya. Dari Tinah ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Saya Marni, teman kamu di sini, katanya. Wanita itu usianya sudah cukup tua. Aku dengan cekatan langsung membantunya memasak. Setelahnya terdengar suara tangisan bayi dari lantai 2.
Puan kemudian memanggilku dan memintaku untuk ikut dengannya. Aku diajak bersamanya menuju kamar cucunya di lantai 2. Saat dibuka nuansa pink abu-abu langsung menghibur mataku. "Cucu opa," kata majikanku sambil meraih bayi dalam box yang terbuat dari kayu. "Siapkan perlengkapan babynya," perintahnya. "Apa saja, Puan?" "Kau tak pernah asuh bayi?" tanyanya. Aku menggeleng. Dia menghela napas. "Short, powder, minyak, warm water, blanket." "Siap," seruku. Aku bergegas menyiapkan perlengkapan mandi untuk bayi. Kubentangkan handuk di atas ranjang, meletakkan pakaian di sisi-sisinya, bedak juga minyak hangat. Syukurnya, dulu aku pernah melihat majikanku saat memandikan anaknya. Setelahnya, Puan menggulung pucuk pakaiannya sampai siku. "Awak simak baik-baik," serunya. Dia meletakkan kepala bayi di lengannya, membasuh dengan lembut wajah dan badan bayi, lalu membalikkan badannya dengan hati-hati, mengusap punggungnya. "Ingat, bersihkan tubuhnya, jangan dengan tisu basah, gunakan air hangat." "Siap," seruku. Sudah cantik cucu opa," serunya. "Jom, gendong," katanya. Dia meletakkan bayinya di tanganku. Setelahnya menghembuskan napas kelelahan. Kemudian diajarkanku membuat susu, memakaikan popok, dan semua hal. "Kau jaga Mahira, awas sampai terluka." "Iya, Puan." Mahira nama bayinya. Terlihat begitu mungil dan cantik. Aku menggendongnya seraya menina bobokan di teras kamarnya. Mahira tak menangis. Aku lega. Kutarik napas dalam-dalam, berusaha mengambil hikmah dari segalanya, dan mulai mensyukuri kejadian pelecehan yang menimpaku di dalam rumah majikan yang lama. Air mataku mengalir begitu saja, menetes di lengan Mahira. Kupandangi langit-langit dan mulai merasakan cinta Tuhan yang baru saja datang sejak hari itu. Setelah Mahira terlelap, kutidurkan dia di boxnya. "Kak turun dulu ya," lirihku. Sejak itu tidak tergantung apakah fajar, tengah hari, sore, senja, malam, ataupun selepas tengah malam, aku mulai mengingat Allah. Suara merdu bacaan Quran riang terdengar setiap hari. Kebiasaan salat 5 waktu membuat waktu dan hidupku mulai tertata. Aku mulai ikut kajian yang biasa Puan adakan di kediamannya. Saat itu, aku merasa hidupku mulai baik-baik saja. Setahun berlalu, Mahira sudah bisa berjalan. Anak itu sudah menunjukkan ketertarikannya padaku. Aku benar-benar bahagia. Tapi tak ada kebahagiaan yang paling indah selain pulang dan menciptakan keluargaku sendiri bersama Irhan. Di hari libur aku meminta izin pada Puan. Aku cari rumah internet, lalu mengirimkan email pada Irhan. Ku cari Irhan di Facebook dan terlihat wajahnya yang sudah mulai dewasa. Lelaki pujaanku itu berdiri dengan tegak mengenakan seragam toganya. Dia baru saja lulus dari Universitas Negeri Semarang. Wajah manisnya masih tersimpan rapi di hati. Tapi melihat statusnya membuatku ketakutan setengah mati. Erhan pasti sudah lupa denganku, gumamku. Saat hendak menutup layar, balasan darinya kudapat. Erhan membalasnya dengan sejuta kalimat rindu yang mengguncang jiwa dan nalar hingga meruntuhkan air mataku. Kemala, apa kabar? Aku rindu sekali. Kamu di mana sekarang? Kenapa tidak pernah menghubungiku?"